Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok tugas besar Sosioteknologi Informasi, yang dimana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Fahru Raji dengan NPM 217006066. Terus ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Muhammad Fahru Rijal dengan NPM 217006066. Dan ada teman saya satu lagi, Akmal Naufal Revaldi dengan NPM 217006065. Ya, di mana kelompok kami akan menjelaskan tentang web scraping. Web scraping adalah proses mengambil data dari halaman web secara otomatis dengan menggunakan bot atau alat atau aplikasi sejenisnya, yang dimana di dalamnya akan mengakses halaman web dan mengekstrak data yang diperlukan dan menyimpannya dalam format yang dapat digunakan atau dianalisis. Pada tugas kali ini, kelompok kami mengambil web scraping tentang CNN, yang di mana CNN itu merupakan portal berita. Baik, lanjut ke pendemoan aplikasi dan penjelasannya yang akan disampaikan oleh teman saya, ya Akmal. Kepada Akmal dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Mungkin langsung saja yang pertama, import modul dan atur kunci API, SERP API. Kita mengimpor modul Google Search dari pustaka SERP API. Modul ini memungkinkan kita untuk melakukan pencarian menggunakan SERP API. Kunci API SERP API disediakan dalam variabel API_key. Kunci API ini diperlukan untuk melakukan permintaan pencarian ke SERP API. Selanjutnya, unduh sumber daya NLTK. Kode tersebut mengunduh sumber daya tokenizer dari NLTK. Tokenisasi adalah proses pemecahan teks menjadi token-token yang lebih kecil, seperti kata atau tanda baca. Kode NLTK.download mengunduh daftar stopword dari NLTK. Stopword adalah kata-kata umum yang sering muncul dalam teks dan umumnya dianggap tidak membawa makna khusus. Selanjutnya, kode NLTK.download dalam kurung WordNet mengunduh sumber daya WordNet dari NLTK. WordNet adalah sebuah kamus leksikal yang digunakan untuk melakukan streaming dan lematisasi kata. Selanjutnya, definisikan fungsi CNN_new_search. Fungsi ini menerima parameter query yang berisi kata kunci pencarian. Lalu, fungsi ini menggunakan SERP API untuk melakukan pencarian berita pada situs CNN. Lalu, parameter TBM diatur sebagai NWS untuk memfilter hasil pencarian hanya pada jenis berita. Lalu hasil pencarian berupa daftar hasil organik dikembalikan dari fungsi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Akmal Naufal yang telah menjelaskan tentang aplikasinya. Lanjut, penjelasannya akan disampaikan oleh saya, Fahru Raji. Kepada Fahru Raji dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Akmal Novari tadi. Yang keempat, yaitu didefinisikan fungsi proses teks, yang dimana fungsi ini menerima parameter teks yang merupakan teks yang akan diproses. Kemudian, teks ditokenisasi menggunakan Word Token Stage dan LNTK. Tokenisasi memecahkan teks menjadi token terpisah. Kemudian, daftar stopword dalam bahasa Inggris diunduh menggunakan stopword Lampung English dan NLTK. Kemudian selanjutnya tentukan kata kunci dan panggil fungsi CNN user, di mana variabel query berisi kata kunci pencarian, misalkan let's now. Kemudian fungsi CNN user dipanggil dengan query sebagai argumennya untuk
melakukan pencarian berita dari CNN. Kemudian hasil pencarian berita dalam bentuk daftar hasil dikembalikan dan disimpan dalam variabel result. Kemudian yang keenam, prapromosisan teks pada hasil pencarian. Variabel preprocess text dibuat sebagai sebuah daftar kosong. Dilakukan literasi pada setiap hasil pencarian dalam variabel result. Pada setiap iterasi teks pada bagian snippet dari hasil pencarian diambil. Teks tersebut dikirimkan ke fungsi proses teks untuk diproses. Kemudian hasil prapromosisan berupa daftar kata yang telah diproses untuk hasil pencarian tersebut. Daftar teks hasil prapromosisan kemudian ditambahkan ke daftar proses teks. Prapromosisan teks pada hasil pencarian dilanjutkan. Mungkin cukup sekian, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Harji yang telah menjelaskannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang dimana saya akan menjelaskan tentang iterasi yang dilakukan pada setiap hasil dalam variabel research, di mana bisa dilihat di sana di hasil pemrosesan, yang dimana pada setiap iterasi teks pada bagian snippet dari hasil pencarian diambil dan dikirimkan ke fungsi proses teks untuk diproses. Ada di sana, bisa proses teks dilihat, lalu maka tampilkan di sana, ada di komentar, tampilkan hasil processing, di mana iterasi itu dilakukan pada setiap elemen processing teks. Pada setiap iterasi teks, hasil pemrosesan diambil dan digabungkan menjadi satu string menggunakan metode join. Ada di sana, bisa dilihat. Lalu string hasil praprosesan ditampilkan sebagai output, diawali dengan nomor snippet menggunakan variabel i tambah 1. Ada di sana dijelaskan. Lalu untuk menyimpan file teks tersebut, ada dijelaskan di sana. Setiap sebuah file teks dengan nama link.txt ada di sana, dibuka dalam mode penulisan. Iterasi dilakukan pada setiap elemen research. Pada setiap iterasi elemen research, link pada bagian link dapat dari hasil pencarian ditambah ke dalam file teks. Setiap link ditambahkan sebagai baris baru dalam teks, dan setelah semua link ditambahkan, maka file ditutup. Ada di sana, bisa dilihat untuk source code-nya. Bisa dilihat di layar bahwa hasil dari scraping yang telah kami lakukan itu berupa beberapa link ya. Di sana ada dilihat file tersebut berupa teks karena disimpannya menggunakan teks, dan terdapat beberapa link yang telah kita scrap di sini untuk menunjukkan bahwa link itu asli. Coba di copy satu linknya yang atas, lalu munculkan di Google Chrome untuk mengeceknya. Nah, sudah muncul. Itu merupakan hasil web scraping dari kelompok kami, yaitu tentang CNN. Yang merupakan CNN itu portal berita ya. Itu merupakan hasilnya, bahwa bisa dikatakan web scraping kami berjalan dengan baik. Mungkin penjelasan tentang aplikasi web scraping dari kelompok kami cukup sekian. Maka kesimpulan dari tugas kelompok kami adalah web scraping adalah sebuah proses mengambil data dari halaman web secara otomatis menggunakan bot atau aplikasi tersebut. Web scraping
Melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi sumber data, memilih teknologi dan alat, membuat permintaan HTTP, mengekstrak data, membersihkan dan format data, serta menyimpan atau menggunakan data yang telah diambil. Yang ketiga, langkah-langkah tersebut memungkinkan untuk mengambil informasi yang diperlukan dari halaman web secara efisien dan otomatis. Web scraping dapat dilakukan menggunakan berbagai teknologi dan alat seperti Microsoft, Scrapy, atau Selenium. Data yang diambil melalui web scraping dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti analisis data, visualisasi, dan pengambilan keputusan dan lain. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas besar dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.